teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, yuk kita bareng-bareng memuji Tuhan. Aku percaya hidup kita aman dalam tangan Tuhan, amin. Mari angkat suaramu, mari kita pujikan bersama. Ku aman di tanganmu, hanya di dalammu sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus hidup kami, Kau tebus semua dosaku. Kau buatku menjadi baru. Sama-sama pujikan. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Sama-sama angkat suaramu. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku. Dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Dosaku, oh, Kau buatku menjadi baru. Sama-sama. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Hey. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Sama-sama pujikan. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Sekali lagi katakan, ku serahkan hidup kami. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. Shalom teman-teman, minggu ini kita memasuki perenungan Katekismus Reformasi. Kita akan merenungkan pertanyaan yang ke-10. Aku baca pertanyaannya dan teman-teman bisa ngikut membaca jawaban dan ayatnya nanti. Apa yang dituntut Allah dalam perintah keempat dan kelima? Keempat, bahwa pada hari Sabat kita menyediakan waktu untuk menyembah Allah secara bersama-sama maupun pribadi, beristirahat dari pekerjaan rutin, melayani Tuhan dan orang lain, dan menantikan Sabat yang kekal. Kelima, bahwa kita mengasihi dan menghormati ayah dan ibu kita, tunduk kepada disiplin dan didikan mereka yang baik. Untuk ayatnya di Imamat 19 ayat yang ketiga. Setiap orang di antara kamu harus menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Teman-teman, kita diingatkan kembali bahwa kita perlu mengingatkan dan menguduskan hari Sabat. Kalau teman-teman lihat di Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan melihat bahwa perintah untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat ini mengandung dua aspek. Yang pertama, dalam Perjanjian Lama, Sabat adalah tindakan yang penting dan perlu kita lakukan. Kita diingatkan bahwa dalam kehidupan kita perlu memiliki ritme bekerja dan beristirahat. Kita nggak perlu bekerja secara berlebihan
atau beristirahat juga secara berlebihan. Maka dari itu kita perlu memiliki ritme kehidupan. Kita juga perlu merawat tubuh kita, tapi kita tidak kalah penting untuk merawat roh dan jiwa kita juga, teman-teman. Gimana caranya kita bisa merawat jiwa kita yang kekal ini? Kita bisa merawat jiwa kita melalui persekutuan, doa secara pribadi, atau ibadah secara minggu, dan kita juga bisa melakukan saat teduh dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aspek yang kedua dalam memasuki perjanjian baru, kita ditunjukkan arti sabat yang lebih dalam lagi. Kita tunjukkan arti sabat yang sesungguhnya. Di Ibrani 4 dikatakan kita masuk ke tempat perhentian. Maksud dari masuk dalam tempat perhentian yaitu istirahat adalah ketika kita kembali menaruh iman kita, kepercayaan kita, pengharapan kita hanya dalam Kristus. Saat kita percaya kepada Kristus dan Injil, hidup kita benar-benar bisa rest dan kita bisa istirahat dalam Kristus. Karena dialah yang memegang seluruh kehidupan kita, dialah yang menjadi kebenaran kita, bukan dari usaha kita, teman-teman, tapi karena Kristus. Karena seringkali kita melakukan kesibukan kita sehari-hari, baik itu dalam kegiatan sekolah, bersosialisasi dengan teman-teman, yang kita cari adalah cenderung ada pembuktian dan pengakuan dari orang lain juga. Kita lupa ketika kita melakukan itu semua, kita tidak memandang Kristus sebagai pusat dan poros dalam kehidupan kita, teman-teman. Kita disadarkan, diingatkan bahwa biarkan Yesus yang menjadi sumber pengharapan kita. Dia yang menjadi sumber sukacita kita. Kita tidak perlu diakui orang lain, tapi kita disadarkan juga bahwa penerimaan Kristus itu cukup untuk kita, dan kita tidak perlu berusaha membuktikan karena kasih Kristus itu cukup bagi kita, teman-teman. Dan perintah yang kelima adalah kita perlu menghormati, mengasihi dan ayah dan ibu kita. Kita perlu melihat perintah ini dalam sudut pandang terang Injil, teman-teman. Kita semua adalah anak. Kita tahu orang tua kita memiliki kelemahan. Mereka juga bisa melakukan kesalahan. Apalagi kita, teman-teman. Kita nggak jauh lebih baik dari orang tua kita. Kita juga punya banyak kesalahan dan kelemahan. Tetapi Allah, Dia mengadopsi kita sebagai anaknya, teman-teman. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia lebih dulu mengasihi kita. Semuanya itu sepenuhnya inisiatif dari Tuhan sendiri. Dan kita bisa memanggil Allah dengan panggilan Aba dan Bapa. Ini menunjukkan betapa besarnya kasihnya Allah kepada kita dan menunjukkan relasi kita yang dipulihkan melalui kasih Allah sendiri itu, teman-teman. Demikian pula ketika kita diminta untuk menghargai dan menghormati orang tua kita, teman-teman, kita bukan untuk mendapatkan hadiah atau pujian dari orang tua atau orang lain, tetapi karena kita sadar bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin, teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa Surga, sesungguhnya kami terima kasih atas kasih karunia yang Kau berikan pada kami selama ini, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Engkau, Tuhan, dan bimbing kami supaya kami hanya terus mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai pusat dan poros dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami sadar bahwa kami kadang melakukan segala hal hanya dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Biarlah kami sadarkan bahwa kami butuh Engkau, Tuhan, dan biarlah kami hanya menaruh iman dan pengharapan hanya kepada Engkau, Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Teman-teman sekalian, mari sama-sama angkat suaramu, kita pujikan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Mari pujikan, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh
soul worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan, you're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Katakan, and on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Halo teman-teman, senang bertemu kalian lagi dalam kesempatan ini. Aku Daniel dan hari ini aku berharap kita dapat tetap fokus dalam penyampaian firman 20 menit ke depan ya. Biarlah kita bukan hanya menjadi pendengar firman tetapi menjadi pelakunya juga, amin. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas hari yang Kau berikan bagi kami. Ini adalah suatu wujud dari anugerah-Mu, di mana kami mengucap syukur atas kesempatan ini, di mana kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, Injil-Mu, yang kami tidak hanya percayai, tetapi kami juga hidupi Bapa. Biarlah kekuatan Injil dapat mengubah hati kami, dapat menyelaraskan mungkin mindset dan juga arah tujuan dari kehidupan kami ini Tuhan, supaya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu ini bukan hanya suatu informasi saja, tetapi kebenaran yang akan mengubahkan kami dari dalam hingga keluar, sehingga kami dapat terus berjalan dalam panggilan-Mu dan kami dapat hidup melebihi dari apa yang dunia ini tawarkan, karena Engkau telah menebus
kehidupan kami sehingga kami kini hidup untuk memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, minggu ini tema khotbah kita berjudul The Rebuilding of the Temple, yang bahasa Indonesianya adalah pembangunan ulang bait Allah. Teman-teman, kalian pernah tahu nggak kenapa kok ada barang-barang seperti ini dibuat? Misalnya sticky note atau buku tulis. Atau kalian punya gadget dan pada waktu kalian cek ada aplikasi seperti reminder alarm atau voice recording, bahkan kamera. Terus bagi kalian yang udah bergereja lama atau dari kecil, kalian pernah nggak kepikiran kenapa ya kok kita melakukan perjamuan kudus, yaitu makan roti dan minum anggur? Kenapa membaca Alkitab di setiap hari itu baik dan dianjurkan untuk kita lakukan dimanapun kita bergereja? Dan ada suatu teolog Jerman, Martin Luther, yang di dalam suatu quote-nya berkata, I need to hear the gospel every day because I forget it every day. Teman-teman, kita adalah makhluk yang pelupa. Kita butuh buku tulis untuk mengingatkan kita tugas kita apa. Lalu kita juga perlu alarm reminder pada waktu kita ingin melakukan sesuatu pada jam tertentu. Karena kita semua adalah orang-orang yang sibuk. Kenapa kita melakukan perjamuan? Karena kita perlu mengingat apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Teman-teman, kita adalah makhluk yang pelupa. Kita butuh buku tulis untuk mengingatkan kita. Tugas kita itu apa? Lalu apa yang guru kita ajarkan di kelas-kelas sebelumnya? Kita perlu catat itu semua. Kenapa adanya alarm reminder? Misalnya kita perlu pergi ke suatu tempat di jam tertentu. Karena kita mudah lupa karena kesibukan kita masing-masing. Kenapa kita melakukan perjamuan? Karena kita perlu mengingat apa yang Kristus telah lakukan bagi kita. Jadi dasar dari semua pertanyaan barusan adalah kita adalah manusia yang lupa. Itu sudah menjadi kodrat kita. We are forgetful people. Dan oleh sebab itu kita perlu diingatkan. Dan bukan hanya sekali saja, tetapi berulang kali. Bahkan mungkin kita bisa sepakat bahwa kita perlu diingatkan setiap hari sampai akhir hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang perlu kita ingat setiap hari? Selain PR, aktivitas-aktivitas penting, atau bahkan tanggal penting ya, biar doi nggak ngambek. Apalagi kalau misalnya kalian sudah punya pacar. But what is it? It's the gospel. Kita perlu diingatkan oleh Injil setiap hari. Mari sama-sama kita baca di kitab Hagai, pasal yang pertama, ayat kedua sampai ke-6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Kita dapat sama-sama memetik dua hal dari ayat bacaan kita. Yang pertama, Tuhan menebus kita dari kefanaan dunia yang sering kali kita cari. Background dari ayat yang baru kita baca adalah umat Israel yang dibebaskan dari tawanan Babylon selama 70 tahun terakhir. Mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah yang masih dalam bentuk reruntuhan. Sangat penting untuk kita perlu pahami bahwa Israel dibebaskan dari tawanan Babylon karena Tuhan menepati janjinya, bukan karena kebaikan umat Israel. Lalu setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka sibuk membangun rumah yang keren untuk diri mereka masing-masing. Sedangkan bait Allah masih belum dibangun dari reruntuhannya yang dibahas di ayat yang keempat.
Tuhan mengungkapkan prioritas, yaitu hati orang Israel yang keliru. Namun akhirnya mereka pun taat dengan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Hagai kepada mereka. Dan akhirnya pembangunan ulang bait Allah terjadi. Dari ayat 5 dan 6, Tuhan mengingatkan umat Israel bahwa semua yang mereka lakukan adalah kesia-siaan yang semu. Mereka melakukan semua yang mereka anggap sebagai kenikmatan melalui membangun rumah yang indah. Bahkan beberapa komentari berkata bahwa ada mereka yang memiliki beberapa rumah. Sedangkan bait Allah dihiraukan. Tuhan memperingatkan umat Israel arah dan tujuan dari hidup mereka. Seolah Tuhan bertanya kepada mereka, apakah benar ini adalah hidup yang benar-benar mereka inginkan? Di sini kita bisa melihat bahwa umat Israel itu lupa. Mereka lupa bahwa mereka telah dibebaskan karena Allah mereka yang setia. Karena kasih setia Allah yang Allah mereka berikan kepada mereka, sehingga mereka diberikan kepercayaan dan kehormatan untuk membangun ulang bait Allah. Mereka malah terlena akan apa yang dunia tawarkan, sehingga mereka gagal untuk melihat identitas mereka yang sesungguhnya sebagai umat Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan pada waktu itu Yerusalem dilanda oleh kekeringan dan kelaparan, sehingga mereka ingat akan apa yang terjadi dengan leluhur mereka saat mereka ada di Mesir. Ada sebuah ilustrasi yang aku alami secara pribadi. Jadi pada waktu tahun 2017, pada waktu itu aku masih berada di Australia. Nah pada waktu itu aku dan beberapa temanku lagi ada di dalam satu vacation ya. Jadi kita sudah merencanakan kita mau kemana aja destinasi liburan. Dan salah satunya adalah tempat yang bernama Hunters Valley. Nah Hunters Valley itu terkenal wine-nya, yaitu anggur yang sebetulnya mereka menghasilkan salah satu wine terbaik di Australia. Nah perjalanan yang kita perlu tempuh itu sekitar 4,5 jam lamanya. Dan dalam perjalanan itu posisi perut kita semua cukup kosong. Jadi kita sempat berhenti di beberapa toko ya, seperti versinya Indomaret di sana gitu lah ya. Dan di sana ada merek susu produk lokal yang mereknya itu namanya Oak. Susu Oak itu mengeluarkan rasa yang menurutku luar biasa enaknya, yaitu molten caramel. Nah karena aku adalah penggemar susu dan juga karena posisi perutku kosong, sehingga aku beli satu kotak dengan ukuran yang sedang. Dalam perjalanan ke depannya, aku sempat bergumul untuk membatasi konsumsi susu tersebut gitu, karena aku doyan banget gitu. Tapi karena kotaknya itu cukup besar ya, setara dengan ya 2,5 gelas. Nah, dan rasanya juga enak. Jadi secara nggak sadar aku menghabiskan satu itu. Dan pada waktu itu aku sampai ke Hunters Valley dan akhirnya mencicipi wine yang terkenal dan yang kita semua tunggu-tunggu. Dan ternyata di lidahku rasanya itu nggak enak teman-teman. Karena apa? Lidahku sudah ternodai dengan rasa manis dari susu itu. Dan aku kurang bisa menikmati wine yang sebetulnya sangat-sangat enak. Jadi apa aplikasinya? Yaitu sebagai orang percaya yang masih bergumul dengan natur dosa, maka kita perlu mengingat dan menghidupi nilai kekekalan yang Tuhan telah berikan pada kita semua. Namun hal ini menjadi sesuatu yang sulit karena banyaknya kenikmatan yang sementara dan semu di sekitar kita. Itulah mengapa kita perlu diingatkan oleh Injil setiap hari. Kita perlu diingatkan dan hati kita dikalibrasikan sehingga kita sadar bahwa kita ditebus bukan untuk hal yang sementara yang ada di dunia ini atau yang dunia tawarkan. Tetapi kita ditebus untuk dapat hidup memuliakan Tuhan dalam segala hal yang Ia percayakan dalam hidup kita. Di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Dan hal kedua yang kita dapat petik dari ayat bacaan kita adalah Tuhan telah menebus kita dari masa lalu kita, sehingga kita dapat menemukan pengharapan di dalamnya. Di Hagai 2 ayat yang kelima
sampai 10. Mari kita sama-sama baca ya. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan penjelasan dari ayat yang barusan kita baca adalah Tuhan mengingatkan umat Israel apa yang telah terjadi di Mesir. Leluhur mereka yang dibebaskan. Dan Tuhan selalu berada dengan mereka. Biarlah kebenaran itu cukup bagi mereka. Pada waktu mereka membangun ulang bait Allah dan mendapati bahwa bangunan mereka jauh lebih inferior dari bait Allah yang dibangun oleh Salomo, ekspektasi mereka hancur dan mereka merasa gagal. Namun Tuhan mengingatkan mereka lagi melalui Nabi Hagai untuk umat Israel mengingat janji Allah untuk mendirikan kerajaannya yang akan datang di masa depan. Inti dari mereka membangun bait Allah bukanlah ditentukan dari luarnya atau kemegahannya yang dapat dipandang dari luar, melainkan hadirat Allah yang ada di dalam bait tersebut. Namun Tuhan mengingatkan mereka lagi melalui Nabi Hagai supaya umat Israel mengingat janji Allah untuk mendirikan kerajaannya yang akan datang. Inti dari mereka membangun bait Allah bukanlah ditentukan dari bagaimana bait itu kelihatan dari luarnya, seberapa megahnya bait itu, melainkan hadirat Allah yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, aplikasinya juga kita bisa melihat ya, sama seperti umat Israel yang pada saat itu berhadapan dengan kekecewaan dan kesukaran, Tuhan mengingatkan kita juga untuk bekerja dalam pengharapan, meskipun keadaan kita sekarang ini mengecewakan, tidak sesuai ekspektasi, karena kita bekerja bukan untuk memperoleh keselamatan atau perkenanan, melainkan kita bekerja dari titik kemenangan. Karena kini Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalamnya. Sehingga pada waktu kita memuliakan Tuhan melalui apa yang kita lakukan, orang-orang di sekitar kita dapat mengenal Kristus. Bait Allah adalah gambaran Kristus yang hancur dan dibangun kembali. Kristus mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Sama seperti umat Israel yang pelupa dan menemukan kesenangan dalam dosa atau hal-hal duniawi. Dan ia bangkit menyelesaikan permasalahan terbesar manusia yang tidak dapat diselesaikan secara sendirinya, yaitu dosa. Sehingga kini kita dipulihkan dan Allah tidak lagi berada di dalam bait atau kemah, tetapi ia hidup di antara umatnya, yaitu di dalam hidup kita semua. Sehingga kita dapat menghidupi kehidupan kita berdasarkan nilai yang kekal untuk memuliakan Allah kita. Paulus berkata di suratnya di kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Pada waktu umat Israel membangun ulang bait Allah, sebetulnya mereka sedang menghadapi beberapa hal, teman-teman. Yang pertama, kondisi keuangan mereka itu pas-pasan. Yang kedua, mereka kekurangan tenaga. Karena secara populasi, mereka berkurang setelah mereka kembali dari pembuangan. Dan mereka juga, tanah mereka mengalami kekeringan dan kelaparan.
Dua hal itu melanda tanah mereka. Dan sehingga poin yang keempat, mereka mengingat waktu mereka ditawan di Babylon. Hidup mereka sepertinya jauh lebih mudah dari realita mereka yang baru. Sehingga jika hari ini ada dari kalian yang menghadapi permasalahan atau pergumulan apapun yang menghambatmu untuk percaya, dan akhirnya kalian menemukan kesenangan atau pelarian di hal-hal yang lain, ingatlah, janji Tuhan di dalam hidupmu tidak akan pernah kandas. Tuhan memakai setiap pergumulan atau kesukaran untuk menata ulang hati kita yang terbelit berhala yang menginginkan semua hal di luar Kristus, di luar Tuhan Allah kita. Namun karena Ia telah menebus kamu, Dia telah menebus aku, maka Roh Kudus akan mengerjakan di dalam hati kita keinginan untuk melakukan kehendak-Nya. Amin. Immanuel. Mari kita tutup dalam doa, teman-teman. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu. Sungguh kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri kami. Kami tidak ada yang mampu karena semua adalah manusia yang mati di dalam dosa. Dan ini adalah suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita selain anak-Mu Yesus Kristus yang sempurna, anak domba Allah yang menyerahkan nyawanya untuk mati. Sehingga kami semua ditebus, kami semua dipulihkan, kami semua dapat mempunyai hubungan yang direstorasikan dengan Allah Bapa. Sehingga kami tidak hanya hidup untuk ambisi kami, bahkan kami diselamatkan dari diri kami. Sehingga kami dapat menghidupi nilai-nilai yang kekal. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu dan juga hikmat-Mu yang selalu menuntun dan memimpin kami. Biarlah hari ini kami dapat menyadari sama seperti umat Israel yang selalu melupakan janji-Mu, yang mudah untuk terombang-ambingkan oleh apa yang terjadi di sekeliling mereka. Biarlah kami hari ini dapat diingatkan bahwa tangan-Mu itu selalu ada menopang kami, dan setiap janji-Mu, setiap panggilan-Mu yang Kau letakkan dalam kehidupan kami itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu kami dapat rest, kami dapat beristirahat, kami tidak perlu menghadapi setiap hal yang kami hadapi dengan sesuatu kekhawatiran seolah-olah kamilah yang memegang kendali kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur Engkau adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang penuh belas kasih. Kami mengucap syukur atas hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berperkara di dalam hati kami, mengkalibrasikan hati kami, menata ulang prioritas di dalam hati kami. Ampuni kami yang seringkali menemukan kenikmatan di dalam hal-hal lain. Kami mempunyai banyak sekali pelarian, kami mempunyai banyak sekali kesenangan yang akhirnya kami melupakan Engkau. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa Engkaulah pusat, Engkaulah dasar, Engkaulah esensi, dan Engkau adalah alasan kenapa kami dapat hidup hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, kami mau menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sebelum kita berpisah ada beberapa pengumuman ya. Jadi yang pertama, pastikan kalian membaca daily devotion yang dikirim dan disiarkan oleh setiap kakak-kakak youth melalui grup WA. Karena aku percaya secara pribadi bahwa sama seperti khotbah yang barusan kita dengarkan, kita semua perlu diingatkan oleh kebenaran Injil supaya di dalam kesehari-harian kita bersekolah, kita beraktivitas, kita juga mengingat nilai yang mendasar yang menjadi jangkar dari setiap hal yang kita lakukan. Dan yang kedua, untuk kalian semua terus berfokus dan aktif di dalam CG, teman-teman, karena kita semua didesain, kita diciptakan oleh Tuhan bukan untuk hidup terisolasi sendiri. Kita butuh teguran dari teman-teman kita yang benar-benar mengasihi kita, yang peduli kepada kita. Nah, yang ketiga, bagi teman-teman yang mungkin mempunyai permohonan doa, pastikan kalian scan ya QR code yang ada di tampilan layar ini. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau didoakan secara langsung aja WA ke salah satu kakak youth kalian. Kita akan pasti dengan senang mendoakan kalian live atau mungkin melalui telepon ya. Dan last but not least, pastikan kalian melakukan pendaftaran untuk ibadah di minggu depan. Jadi kalian bisa menemukan linknya di layar ini juga mungkin ya. Dan that's it for this week. I will see you all. God bless you.